Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Bab 22 ayat 15 sampai dengan 21. Sekali peristiwa orang-orang Farisi berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodian bertanya kepada Yesus, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajarkan jalan Allah. Dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, bolehkah membayar pajak kepada Kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, maka Yesus lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepada Yesus. Maka Yesus bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan Kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, dalam bacaan Injil yang kita dengar berbicara tentang kisah orang-orang Farisi yang berunding untuk menjerat Yesus dengan pertanyaan tertentu tentang apakah boleh membayar pajak kepada Kaisar atau tidak. Yesus tidak menjawab pertanyaan mereka boleh atau tidak boleh. Yesus justru meminta mereka untuk menunjukkan satu dinar kepadanya. Lalu Yesus menanyakan gambar dan tulisan, "Siapakah itu?" Mereka menjawab, "Gambar dan tulisan Kaisar." Yesus mengatakan kepada mereka supaya memberikan kepada Kaisar apa yang menjadi haknya, dan kepada Tuhan Allah yang wajib mereka berikan kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini berbicara tentang hal-hal yang praktis dalam hidup kita sebagai orang beriman. Mengingat banyak kali dalam kehidupan harian, sadar atau tidak sadar, kita bertegar hati sehingga mencobai Tuhan Yesus melebihi murid-murid orang Farisi dan kaum Herodian. Kita boleh mengetahui semua hal tentang Yesus, tetapi Anda dan saya juga mengalami keraguan-raguan
terhadap keberadaan eksistensi Yesus sendiri selalu ada dalam diri kita. Iman kita kepada Yesus mungkin masih kecil, sehingga masih meragukannya. Buktinya, kalau memang Yesus itu andalanku, Yesus itu sahabatku, Yesus itu penyelamatku, tolong sembuhkan aku. Dan seterusnya. Tetapi Tuhan Yesus tahu hidup kita. Dia akan membantu kita untuk merenungkan, merefleksikan dengan perkataannya. Ini mengapa kalian mencobai aku, hai orang-orang munafik. Kata-kata ini menyadarkan kita semua untuk bertobat dan kembali kepadanya. Ingat, jangan pernah mencobai Tuhan Allahmu. Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa kita adalah warga negara dunia dan warga negara surgawi. Sekali lagi, kita adalah warga negara dunia dan warga negara surga. Maka tugas kita adalah melakukan tugas dan kewajiban kita sebagai warga negara yang baik. Warga negara yang baik akan tunduk pada pemerintahnya, apapun dan siapapun mereka. Itulah yang ditegaskan bacaan yang pertama. Raja Kores yang adalah orang kafir, tidak mengenal Tuhan Allah, nyatanya digunakan Allah untuk membebaskan umat Israel. Maka dalam urusan politik soal agama seharusnya tidak menjadi masalah lagi. Bila ini terwujud, maka kita bisa bersyukur seperti Paulus. Bacaan yang kedua, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Apa yang dikatakan oleh Paulus ini hendaknya menjadi pedoman bagi Anda dan saya, menjadi pedoman untuk cara hidup dan cara bertindak, baik itu para pemimpin, baik itu pengajar, guru, pembina, orang tua, di tingkat atau di bidang apapun. Sekali lagi, kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Pertanyaannya, kapan kita harus bersyukur? Jawabannya, ketika kita sebagai umat Allah dapat memiliki iman yang teguh, kasih yang nyata, yang diwujudkan dalam hidup konkret, dan ketekunan dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mari kita lihat dalam kehidupan harian yang kita alami sebagai pengikut Tuhan Yesus. Kalau umat Allah mudah bingung dan mudah grogian dalam mensikapi situasi sosial politik sekarang ini, rasanya kita belum menjadi umat beriman yang teguh. Kalau umat Allah suka omong soal cinta,
tetapi hidupnya dalam kehidupan harian suka membenci sesamanya, suka ngerumpi, suka menjelek-jelekkan orang lain, maka rasanya kita belum punya kasih yang nyata. Kalau umat Allah suka ngelukro dan suka patah semangat dalam aneka kegiatan dan perjuangan, namanya kita belum bertekun dalam pengharapan. Kalau memang belum, lalu bagaimana? Kita berdoa. Kita mohon sebagaimana Paulus selalu menyebut umat di Tesalonika bacaan yang kedua dalam doanya. Kami selalu menyebut kamu dalam doa kami. Inilah semangat hidup kita yang pantas terus dipupuk, suka saling mendoakan. Bukankah kita sering diminta doa dari seseorang yang sedang menghadapi masalah? Minta doanya, ya, aku sedang menghadapi masalah. Dan kita pun akan mendoakan dia. Kita tidak tahu apakah doa kita itu terkabul atau tidak. Itu tidak penting. Yang penting kita berdoa untuk dia yang sedang menghadapi kesulitan, menghadapi masalah, dan seterusnya. Mengapa? Sebab urusan dikabulkan atau tidak, urusan Tuhan Allah sendiri. Dan bagaimana Allah membantu dan menolong dia yang kita doakan? Dengan kekuatan Roh Kudus. Roh Kudus adalah daya kekuatan yang entah bagaimana akan memelihara dan mengurus orang yang kita doakan itu. Entah bagaimana dan seringkali Allah berkarya melalui cara yang tidak kita bayangkan, cara yang tidak kita pikirkan. Allah mempunyai jalan dan rencana sendiri bagaimana dia akan menolong orang yang sedang kita doakan itu. Akhirnya Bapak Ibu, di hari Minggu evangelisasi, Minggu misi ini membantu kita untuk mempertanggungjawabkan iman kita dalam beberapa hal. Yang pertama, kita belajar untuk setia kepada janji-janji yang sudah kita buat di hadapan Allah dan sesama. Tuhan menepati janjinya dan tidak pernah ingkar janji kepada manusia. Maka pertanyaannya, apakah para suami istri setia menghayati janji perkawinannya? Apakah imam, biarawan, dan biarawati juga setia pada kaul-kaulnya dan janji imamatnya yang duduk dalam pemerintahan? Apakah para pejabat pemerintah kalian setia menjalani sumpah jabatanmu? Jawabannya ada di pihak Anda masing-masing.
Yang kedua, kita memiliki potensi ilahi yang nampak dalam kebajikan-kebajikan teologal, yakni iman, kasih, harapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, apakah kita menyadari kebajikan-kebajikan ini sebagai potensi dalam hidup kita di hadapan Tuhan? Dan yang terakhir, yang ketiga, kita diciptakan sebagai anak-anak Allah yang hidup di dunia ini. Sebab itu marilah kita berlaku sebagai warga negara yang baik, yang taat, dan mendukung pemerintahan. Marilah kita memberi diri kepada Tuhan, sebab tujuan hidup kita adalah bersatu dengan Tuhan selama-lamanya. Dan kita bangga sebagai orang Katolik. Kita bangga sebagai pengikut Kristus. Mari kita wujudkan Kristus dan Injilnya dalam karya-karya kabar baik, evangelisasi, dalam kehidupan harian kita, karena Yesus akan menyertai kita hingga akhir zaman. Semoga Tuhan memberkati.